Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program acara kita dari SPU TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, supaya nanti kita belajar semangat ya, mengikuti dengan baik ya, selalu sehat, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, ingat, hari ini belajar tentang matematika. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Arif Rizkan Nur Cahyo dari SDN Gubeng 1 Surabaya. Kita tetap di sini untuk belajar matematika. Anak-anakku sekalian, matematika sangat mudah. Wow, mudah sekali ya. Nah, kenapa mudah? Kalian setiap harinya sering melihat di sekitar kalian masuk rumah menggunakan matematika, membeli menggunakan matematika, belajar pakai matematika, semuanya matematika. Mudah. Baik, sebelum mulai, Bapak punya semangat untuk kita semuanya ya. Jadi ini semangat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila anak-anak. Kita harus jadi jiwa Pancasila. Tirukan ya, Pak Arif dulu, baru kalian. Oke, yang pertama, nanti kalau ada matematika kritis, kreatif, mudah. Iya, jangan lupa tepuk tangannya. Iya, jangan senyum-senyum. Oke. Satu kali lagi ya, bersama Pak Arif turukan ya. Boleh berdiri sambil meregangkan tubuh kalian ya, yang habis dari bantu orang tua atau sedang mengerjakan tugas dari guru lain. Siap? 1, 2, 3. Matematika kritis, kreatif, mudah. Tepuk tangan. Ya, pinter semuanya. Anak-anakku sekalian, hari ini pasti mudah dalam melakukan pembelajaran matematika, tidak sulit. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang pengertian limas. Yang kedua, anak-anak, masih mudah sekali. Yang kedua adalah tentang ciri-cirinya limas bagaimana. Wah, setelah ciri-ciri anak-anak ya, kita belajar menghitung volume. Menghitung volume bagaimana isinya ya, dihitung menggunakan rumus. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Anak-anakku sekalian, bahwa bangun ruang itu sering kali kita lihat, apalagi ada di sekitar kita. Pernah jalan-jalan ke Surabaya, kalian pernah ke Tugu Pahlawan? Nah, simak, habis ini akan ada tayangan tentang Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan sekitar kalian itu ya, anak-anak melihat bangunan yang besar, atapnya berbentuk limas. Oh iya Pak, itu limas ternyata Pak. Sejak kapan kalian lihat itu limas? Ternyata saya sudah sering lihat Pak. Iya, matematika itu tidak susah. Iya Pak ya, saya pernah lihat di situ ada bangunan seperti itu namanya limas. Iya, padahal kalian di kelas sebelumnya juga tahu itu limas. Nah kan mudah kan? Mudah, tidak susah. Nah, sebenarnya limas itu apa sih anak-anak? Nah, limas itu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh segi N, sisi tegaknya itu. Ya, jadi ada 2 pembatasnya. Yang bawah alas ya, segi N bisa segitiga, segi 4 ya, atau lingkaran, sama sisi tegaknya ya, berbentuk segitiga. Jelas ya? Selanjutnya, tetap perhatikan, mudah. Ciri-cirinya, wah, kalian punya ciri-ciri, limas juga punya ciri-ciri dong ya. Lihat, hanya memiliki diagonal sisi. Diagonal sisi, kalau ruang itu diagonal yang melintasi ruangan. Wah, bagaimana Pak diagonal sisi? Lihat tembok sekitar kalian, tarik garis dari ujung tembok, nempel masih ke tembok itu. Jebret. Nah itu diagonal sisi. Paham kan? Siapa yang rumahnya tidak ada tembok? Pasti ada tembok. Oke, selanjutnya yang kedua, tidak memiliki diagonal ruang anak-anak. Apa itu Pak diagonal ruang?
Kita ingat lagi pembelajaran di kelas 5 ya. Diagonal ruang itu diagonal yang melintasi dari titik sudut satu, melintasi ruangan menuju titik sudut yang lain. Jelas? Melintasi ruangan. Selama itu melintasi ruangan disebut diagonal ruang. Yang ketiga, sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Yang keempat, ciri lainnya hampir mirip dengan bangun ruang lain. Mempunyai isi, rusuk ya, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak punya video. Ini Bapak rekam dengan sangat baik. Sebetulnya sangat baik. Kita lihat ada perbedaannya. Nah, satunya kok tidak ada sisinya Pak? Ya, itu kerangka limas. Satunya ada sisi tutupnya. Itu limas. Nah, kalian lihat dua benda atau dua bangun ruang di situ. Yang satu kerangka, satu sudah ada penutupnya. Itu namanya limas anak-anak ya. Jelas? Itu limas segi 4. Nah, habis ini Bapak tampilkan juga untuk berbagai jenis limas. Ini video juga Bapak rekam sendiri. Dilihat. Wah, ada limas segi 4 yang tadi kita tampilkan. Ada limas segi 6 di situ. Juga ada limas segi 3. Di sini 5 segi 4 yang pertama Bapak tayangkan. Nah, itu 5 segi 4. Kan kelihatan kan? Alasnya segi 4 itu, ya. Mudah kan? Kalian hanya dengan mengamati saja itu loh, melihat sudah kritis, ya. Nah, ini juga termasuk limas. Lihat itu ciri-cirinya. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran ya. Oke. Bagus. Selanjutnya nanti akan ada juga ya, limas segi 6. Ada limas segitiga. Ini masih limas segi 4, tetapi anak-anak, perhatikan itu, lihat, ada bedanya itu. Lihat. Nah, kelihatan kan? Persegi panjang alasnya, ya. Persegi panjang, beda anak-anak sama yang tadi. Tadi segi 4, ini persegi panjang, ya. Oh, paham sambil ngangguk-ngangguk itu ya. Oh, paham juga ya. Mudah kan? Indah sekali warna-warni. Kita lanjut aja ya. Penjelasan limas. Baik anak-anak. Penjelasan limas, sisinya tegak berbentuk segitiga. Diagonalnya tidak memiliki diagonal ruang. Macamnya bagaimana? Yaitu berdasarkan segi N. Segitiga, segi 4, atau segi 5, atau segi 6. Mudah kan? Baik. Nanti kita akan belajar tentang menghitung volume limas. Jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, masih bersama program kita yang tercinta, belajar dari rumah bersama guruku. Ya, itu tadi. Belajar dari rumah harus kita lakukan anak-anak, karena selama ini masih ada pandemi COVID di sekitar kita. Pakai masker, ikuti protokol kesehatan, ya, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan paling penting adalah senang dan menjaga imun tubuh. Seperti kita sekarang belajar matematika dengan senang, ya, kritis, kreatif, mudah, senang kan? Mudah, tenang aja. Lihat berikut ini. Kita akan menghitung volume limas, anak-anak. Menghitung volume limas ya. Sangat mudah. Intinya, lihat tayangan Bapak. Menghitung volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikalikan tinggi limas. Ya, ini sudah ada di berbagai banyak buku. Kita akan bahas di sini secara singkat dan jelas ya. Untuk mempermudah anak-anak, kita kesepakatan dalam menulis luas alas akan Bapak singkat LA, dan tinggi limas akan Bapak singkat T limas, ya. Baik. Ini contoh soalnya. Alas limas pada gambar di samping berbentuk persegi panjang. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut, ya. Dilihat di situ ada sebuah limas dengan ukuran diketahui, ya. Panjang alasnya 12 cm. Lalu lebar alasnya 6 cm dan tinggi limasnya adalah 10 cm. Ya, semua sudah lengkap, diberi keterangan diketahui.
Berarti kalian sudah mengetahui apa yang akan kalian olah. Nah, selanjutnya penyelesaian. Mudah. Di sini kenapa Bapak beri warna kuning 1/3-nya? Akan Bapak tekankan bahwa inilah yang merupakan ciri dari sebuah limas, ya. Baik. Jadi volumas kita tetap menulis dulu terlebih dahulu rumusnya supaya anak-anak nanti runtut, ya. Ya. Jadi 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Lalu bawahnya baris kedua itu, ya. 1/3 dikalikan luas alas. Tadi dalam soal ada alasnya persegi panjang, dan persegi panjang masuk ke segi 4. Jelas? Oke. Oke, bagus. Nah, setelah itu kita masukkan luas persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Maka 12 dikali 6 lalu dikalikan tinggi limas. Apa sih tinggi itu? Lihat Bapak baik-baik. Jangan lihat wajah Bapak. Lihat dari atas sampai ke bawah. Dari bawah sampai ke atas itu namanya tinggi. Jelas? Ya, bedanya tinggi sama panjang seperti itu. Tinggi itu yang ke atas, dari bawah ke atas. Tinggi, berdiri tegak tinggi. Baik. Iya, bagus. Selanjutnya, setelah kita hitung volume limasnya, hasilnya adalah 240 cm3. Jangan lupa anak-anak, di sini dalam menghitung volume satuannya adalah cm3. Anak-anak juga harus tahu bahwa mengerjakan matematika kita tidak bisa hanya dengan menulis saja. Bagaimana kita mengimajinasikan, menaruh apa yang kita imajinasikan ke gambar dengan cara menggambar. Kenapa Bapak tayangkan gambar? Ya, lihat gambarnya. Kalian tidak akan bisa mengerjakan hanya menulis. Digambar anak-anak, ya. Tahu modelnya. Ini tinggi. Oh, ini tinggi. Terus ditulis ini. Ini alasnya, ini panjangnya, ini lebarnya, ya. Lebih mudah. Karena apa yang kalian lihat itu sebenarnya mata kalian lebih pintar, ya. Ya, jelas. Apa yang kalian lihat itu sudah dilihat, ditulis lagi. Jelas ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Jadi setelah kita tadi sedikit, ya, belum semua sampai akhir. Apakah kerucut termasuk limas anak-anak? Oke, ayo. Siapa yang bisa jawab? Kerucut. Loh, Pak, kerucut itu segi apa, Pak? Nah, itu. Ternyata kerucut sudah termasuk limas. Karena memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat yang dibentuk oleh limas. Ya, tadi kan sudah ada, Bapak tayangkan di video ada kerucut kan. Nah, itu ada. Oh iya Pak, lupa. Nah, itu kita ingat tadi videonya, Bapak sambungkan di sini. Kerucut ya, termasuk limas. Baik. Anak-anak, volume apakah sama luas permukaan itu beda? Oh, berpikir dulu Pak. Sebentar Pak, sebentar. Jangan lama-lama. Oke, itu pasti beda karena di situ ada VS versus, ya. Baik. Ini bedanya. Volume itu adalah isi. Apa itu Pak? Gampang anak-anak, udah isi gelas di tempat kalian. Nah, itu volume, ya. Oh iya Pak, betul. Iya, jangan tertawa. Oke, terus luas. Area permukaan bidang bangun. Wah, luas sekali ruangan ini Pak. Kalau volume, wah penuh banget. Ya, beda kan? Oke, masa air mau, wah airnya luas banget Pak. Lucu anak-anak ya. Oke, itu bedanya. Ada gambarnya juga. Gambarnya pada volume itu ada ruangannya di dalamnya. Isinya di situ bisa berbentuk udara. Kalau tempat air ya berisi air. Ya, kalau dia kubik, mainan kubik itu ya berisi benda padat. Jelas? Nah, kalau luas permukaan anak-anak, pada luas permukaan itu yang dihitung adalah area. Ya, area seluruh yang menutupi ruang. Jadi kalau di tembok luasnya adalah tembok 1 luasnya berapa, tembok 2 luasnya berapa, tembok 3 luasnya berapa, 4, 5, 6
dihitung semuanya luasnya, dijumlah. Mudah itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal tentang menghitung luas permukaan. Oke, lihat saja. Kritis, kreatif, mudah. Baik anak-anak. Oke, jangan kemana-mana dulu. Habis ini luas permukaan ya anak-anak ya, akan Bapak bahas dengan rumus luas limas, yaitu luas alas dijumlah luas sisi tegaknya semua ya. Nanti kita akan bahas itu. Jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Tetap lihat tayangan SBO bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Belajar dari rumah bersama guruku. Masih kembali bersama kita dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah belajar tentang volume ya. Sangat mudah sekali volume itu. Sekarang kita akan beranjak ke luas permukaan. Ingat ya, kritis, kreatif, mudah. Tidak ada yang sulit, mata kita bisa melihat semuanya. Ya, apa yang kalian lihat itu berarti kalian sudah paham. Bagaimana tinggal menghitungnya. Nah, makanya lihat tayangannya Bapak ya. Baik, kita lihat. Pada contoh soal ya anak-anak ya. Contoh soal luas permukaan, yaitu di sini Bapak sajikan satu contoh soal, alas limas pada gambar di samping berbentuk persegi panjang, masih seperti yang tadi anak-anak, supaya bisa untuk membanding bedanya volume sama limas. Nanti bedanya volume sama luas permukaan, nanti kalian akan tahu hasilnya beda, tidak sama loh ya. Nah, hitunglah luas permukaan limas segi 4 tersebut. Oke ya. Di sini rumusnya sudah Bapak sajikan. Luas limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini anak-anak, Bapak sajikan dalam bentuk warna yang berbeda. Ada yang putih, kuning, dan biru. Itu mewakili dari rumus luas limas. Jadi anak-anak tetap perhatikan, yang putih nanti ikut putih, ya, kuning ikut kuning, yang biru juga ikut biru ya, jangan sampai urutannya terlewat. Nah, kita kembali lagi ke yang namanya gambar. Anak-anak jangan males menggambar, kita harus menggambar matematika ya, karena di soal biasanya tidak ada rincian gambarnya tentang ukuran-ukurannya, boleh digambar lagi di buku. Oke, nah setelah anak-anak menulis ya, yang tadi Bapak sajikan itu, yaitu panjang kali lebar diberi kurung ditambah 4 kali. Nah, segitiga 1 luasnya berapa, segitiga 2 luasnya berapa, segitiga yang ketiga luasnya berapa, dan segitiga yang keempat luasnya berapa. Paham? Pelan tarik napas, jebret. Oke, sampai. Masih sama kan anak-anak? Panjang kali lebarnya tetap ya, turun ke bawah, seret. Penjumlahnya, simbol penjumlahan turun, seret urut kan? 4 kali luas segitiga. Kenapa Pak? Kok tadi segitiga 4-nya dijadikan 1, jadi 4 kali luas segitiga? Ayo, kenapa? Sama ukurannya anak-anak, sama. Lihat gambarnya, sama kan? Alasnya segitiga ya, 9. Nanti yang 12 juga 12. Nanti yang sana adalah juga 9. Jelas ya anak-anak ya? Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, untuk panjang di sini ada sebuah angka 10. Pak, kok merah Pak? Nilai saya berarti merah. Oh bukan, sebentar ya. Lihat. Nah, sejenak kita lompat ke teorema Pythagoras. Apa itu Pak? Teorema Pythagoras. Merah putih ya, merah putih. Ada gambar segitiga siku-siku.
ada gambar segitiga siku-siku anak-anak. Nah, teorema Pythagoras itu digunakan untuk bisa mencari sisi miring segitiga siku-siku, sisi tegak segitiga siku-siku, dan apa ini anak-anak? Ya, sisi datar atau alas. Ingat yang di bawah buat alas untuk tidur itu loh ya. Baik. Nah, rumusnya seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau setelah C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat bisa menggunakan kebalikan, yaitu di akar pangkat 2. Sehingga contohnya seperti ini. Misalkan A-nya 8 cm, B-nya 6, dan C-nya dicari. Nah, berarti cara penyelesaiannya seperti yang pada gambar, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100. Kemudian 100-nya di akar pangkat 2, hasilnya 10. Nah, kembali lagi. Nah, itu makanya dapat 10. Ya. Dapat 10 anak-anak. Nah, maka dari itu inilah cara menghitung luas permukaan. Ya, anak-anak ya. Ini. Jadi, kita nanti dalam menghitung ini harus menggambar terlebih dahulu. Baik. Sekarang kalau sudah tahu, nah hasilnya seperti itu. Ya, nanti jangan lupa satuannya pakai sentimeter persegi. Jelas anak-anak? Menggunakan sentimeter persegi, beda dengan volume. Baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian. Kita tadi sudah mempelajari yang utama adalah menjelaskan ciri-ciri khusus pada limas. Tadi ciri-cirinya sudah tahu ya. Ada banyak sekali. Salah satu yang paling mudah adalah ya, tidak memiliki diagonal ruang, hanya memiliki diagonal sisi. Pasti ada puncaknya. Jelas, ada puncaknya di situ. Kalau limas. Tapi alasnya bisa berbeda-beda. Bagaimana segi N-nya? Oke, selanjutnya tadi kita juga sudah belajar volume. Volume yaitu isi. Menghitungnya menggunakan rumus volume limas sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Tinggi limas, anak-anak perhatikan. Terus selanjutnya luas permukaan. Pada luas permukaan kita tadi juga sudah belajar bagaimana menghitung luas sisi tegaknya. Ingat anak-anak, bedakan alas itu yang bawah ya, sisi tegak itu yang tegak dari atas ke bawah bergabung pada titik puncak ya, runcingnya limas. Itu ya anak-anak. Itu selanjutnya tugas dari rumah anak-anak. Baik, inilah kreatif. Baik, kita lakukan semangat sebentar. Kritis, kreatif, dan mudah. Tugas kreatif anak-anak menggambar limas segitiga. Mudah anak-anak, tapi sulit. Sulit tapi mudah, tergantung kalian. Baik, ini tugas kreatif. Anak-anak nanti bisa tulis di buku atau buku gambar bagaimana lebih mudahnya. Baik, jangan lupa tetap besok kalian ikuti program tayangan kita ya dari SBU TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bapak mohon maaf jika ada salah kata, tetap tugasnya dikerjakan dari Pak Arif juga dari guru kalian. Jangan kemana-mana, besok kita jumpa lagi. Belajar dari rumah bersama guruku.